Momen bahagia kini amat dirasakan oleh Farhat Abbas, yang mana pada tanggal 6 Oktober 2021, sang ibunda tercinta baru saja berulang tahun dan kini sudah menginjak usia 67 tahun. Dalam acara perayaan ulang tahun tersebut pun diwarnai dengan wajah bahagia dari keluarga besar Farhat Abbas. Berikut momen bahagia Farhat Abbas berkumpul bersama keluarga dalam rangka merayakan hari ulang tahun sang ibunda tercinta yang ke-67. Selamat ulang tahun buat ibunda tercinta, buat ayah juga semua. Cucu-cucu hadir semua ini, lebih dari 20 cucu bunda hadir ini semua. Wajahnya pengen masuk TV semua ya. Oke. Karena tiup lilin ini masa pandemi tidak ada tiup lilin, kita tiadakan. Kita nyanyikan lagu Panjang Umurnya buat Bunda. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Usia hari ini, usia Bunda 67 tahun. 6 Oktober 2021. Semoga Bunda sehat bahagia dan kita selalu menjalin silaturahmi kekeluargaan semua. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, Bunda bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diduga kiranya kita semua dapat hadir berkumpul pada malam ini. Semoga pertemuan kita ini banyak membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan perpisahan kita nanti akan selalu berpula berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama hadir di ruangan ini dalam rangka kita memperingati nikmat Tuhan yang diberikan kepada istri kami jadinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita akan menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak cukup waktu kita untuk menghitungnya. Tapi di balik itu Tuhan mengatakan, wa qalilun min ibadi syakur. Sedikit sekali antara hambaku yang pandai bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, walaupun dipersilakan tadi untuk baca doa, tapi saya antar agar supaya kita dapat merasakan nikmat yang kita sama hadapi pada malam hari ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata semua kita bisa meresapi ayat ini, mungkin kehidupan kita lebih bagus daripada sekarang ini jadinya. Bapak Ibu saudara, padamu kami mengabdi segala puji hanya untukmu. Engkau pemilik seluruh sekalian alam ini, tak terjadi tanpa izinmu. Oleh karena itu ya Allah, hidayahlah, berkatilah, rahmati acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini segera memperingati 67 tahun lahirnya istri kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah. Di tengah kebahagiaan Farhat Abbas yang merayakan hari ulang tahun sang ibunda tercinta, Farhat Abbas pun juga sebelumnya mengabarkan jika dirinya diminta bantuan hukumnya oleh Nia Daniati, yang mana kini putri tercintanya Olivia Natania sedang menghadapi proses pelaporan 225 orang ke Polda Metro Jaya. Mengetahui Nia Daniati meminta tolong bantuannya secara hukum kepada dirinya, Farhat Abbas mengatakan siap membantu seperti apa yang diminta oleh Nia Daniati tersebut. Pokoknya ini dari sini, bilang tolong dibantu, biarpun ini anak tiri kamu, dia ini perlu bantuanmu, saya kenal kamu pasti membantu ya. Membantu apa dulu? Kalau konsultan hukum kan udah lawyer hebat nih, bahkan lawyernya Nia Daniati waktu melawat saya dulu. Akhirnya kami bercerai. Kemudian kalau uang ya saya bilang berapa gitu kan? Karena membantu juga ada beberapa korban yang akan memberi kesaksian bahwa Titin ini, Agustin ini memalsukan tanda tangan. Asal diganti minimal 25 juta uang dia. Nanti selesai 75 mereka akan laporkan Titin. Ada. Nah, cuman saya bilang ya harus tuntas dong. Nah, tapi yang jelas, apa motivasi kamu mengatakan itu untuk bimbel? Apa yang membedakan antara abu-abu bimbel atau abu-abu calo atau abu-abu jual beli atau abu-abu jaminan dan janji? Yang mana membedakannya? Nah, kalau misalnya harga masuk pegawai negeri 25 juta, ya, terus dibuat
harus jadi hebat banget 25 juta jadi pegawai negeri kan kira-kira gitu. Kecuali ada yang 300 juta ya mungkin boleh. Tapi kalau 25 juta itu adalah uang apa namanya ya? Harusnya orang berjuang belajar tiba-tiba mau cara mudah masuk bimbel yang belum harus pelajari tiba-tiba jadi gitu. Menurut saya harusnya kalau yang dihukum tuh yang ditipu. Kenapa masih mau ditipu sama orang mau jadi pegawai negeri masih rela ditipu kan kira-kira begitu. Nah tapi kalau saya dua-dua aja lah dihukum, dua-duanya di proses nggak ada masalah. Karena mau diapain lagi? Kita mau ganti uangnya juga katanya 9 miliar, uang dari mana 9 miliar kan kira-kira begitu. Uang, minta bantuan uang aja. Oh itu udah secara tegas gitu minta. Ya untuk bantu OI kan lagi nggak ada duit kan. Kalau dia ada uang, bahkan kalau mau harus barang dia kasih, saya kasih barang. Kan saya udah ketemu OI ya sebagai mantan ayahnya ya, dan saya sedikit memberi nasihat hukum juga. Di samping itu kan ada pengacara keluarga Nia dan Niati, Mbak Susan Di Agustina, yang mana kami sering berdiskusi gitu, dianalisa bukti-bukti, terus ditanyakan OI yang terima uang itu berapa, tujuannya, motivasinya apa. Peran Agustin ini sangat besar di sini kalau saya lihat, karena Agustin ini bukan orang yang dikorbankan, tapi dia merupakan orang yang memanfaatkan situasi ini gitu. Artinya sekarang ketika dia ditagih, karena kemungkinan ada uang lebih dari 25 juta yang dikumpul, itu yang digunakan oleh mereka, sistem multi level. Nah jadi kita lihatlah nanti kalau penggunaan uang itu mungkin OI menggunakan hampir kurang lebih sekitar 1,5 miliar saja. Tapi dia merasa itu adalah bagian untuk membuat pelatihan untuk pendidikan. Dan sedangkan Agustin juga dan siapa lagi namanya? Dan Karno dan lain-lain itu adalah orang-orang yang menikmati. Kalau mereka menjadi pelapor, ya berarti mereka hanya mengkambing hitamkan OI saja. Di situ saya lihat. Tapi untuk selanjutnya silakan. Mungkin Mbak hanya Nia yang minta tolong biar bagaimanapun dia anak ya, karena OI kan kondisi sekarang dia nggak punya duit. Nah, jadi dia kayak anak kecil yang harusnya nggak usah dipercayai kan kira-kira menurut saya gitu. Harusnya orang kalau bekerja sama itu harus rekam jejak seseorang. Apakah OI ini pernah melakukan atau membuat suatu prestasi? Apakah janji mereka ini masuk di akal? Apakah janji mereka ini bukan melanggar hukum? Jangan sampai perjanjian untuk berbuat jahat jadinya gitu. Jadi perjanjian berbuat jahat itu artinya ada orang yang membayar 25 juta yang jadi pegawai negeri. Kalau mau jadi pegawai negeri 25 juta kemurahan, tapi kalau untuk bimbel doang ya itu wajar. Nah sekarang mereka bayar ke Agustin berapa? Nah, karena saya tanyakan ada yang dibayar ke si ibu itu 100 juta, tapi OI cuma terima 25, sedangkan mereka buat tanda terima sendiri melalui tanda tangan palsu. Jadi seolah-olah OI yang menerima, padahal tidak. Ya, itu aja. Selain mengaku siap membantu kasus hukum yang kini sedang dihadapi oleh Olivia Natania, Farhad Abbas pun mengungkapkan dan buka suara terkait cerita dan kronologis yang sebenarnya terjadi pada Olivia Natania. Saya udah tanya, sebenarnya bimbel-bimbel tuh banyak, bimbel mau masuk Akabri, CPDN ada. Saya nggak tahu kalau jadi PNS itu ada bimbelnya. Gitu saya tanya. Setahu saya sih, kalau bimbel-bimbel biasa aja jadi apa aja bisa. Kemudian teman ada latihan fisik, renang dan lain sebagainya. Gitu. Kalau OI berpikir 25 juta, tiba-tiba dia untung-untungan, lu masuk lu bayar gue nggak pun cukup 25 juta ya itu bodoh-bodoh dan pintar-pintar dia. Tapi menurut saya sepintar-pintar dan sebodoh-bodohnya ada akibat hukum kalau ada yang dirugikan. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa OI terima uang, manfaatnya kemana, berbagi sama siapa, siapa yang menerima, berapa jumlahnya, di mana, kapan, dia harus jelaskan. Nah, di sini dia akan bisa menjelaskan bahwa Agustin punya peran. Harusnya Agustin itu nggak usah dilaporin, dia harusnya dilaporin orang-orang. Jadi siapa yang dirugikan OI, laporkan OI. Siapa yang dirugikan Agustin, laporin Agustin. Nah, jangan Agustin dan OI, peran Agustin meyakinkan sebagai guru orang yang percaya, kemudian begitu rugi dan dia udah menikmati, buktinya ada miliaran, tiba-tiba dia melaporkan OI, kan kira-kira seperti itu, ya Bu ya, kira-kira itu. Kasus ini bukan pelajaran buat OI atau buat Nia dan Niati. Kasus ini adalah pelajaran buat orang-orang yang ditipu ini, supaya jangan mudah ditipu. Jangan mau masuk pegawai negeri bayar 25 juta, terus nangis-nangis termehe-mehe, ditipu sama calo, kan itu aja persoalannya. Kalau masuk, ya kan? dia diam. Misalkan nih lulus ya. Saya berdoa yang mau nyogok juga masuk, yang ngasih uang itu masuk juga, sama-sama sekalian. Dia ribut. Nah, ini kan satu perbuatan jahat kan, iya kan? Benar ya Bang? Iya dong.
Jadi orang-orang itu yang mau lolos diganti sama dia mau ganti orang dengan uang 25 juta. Ditanya gitu nggak mau, kata itu udah bimbel. Dan uangnya dikembalikan, ini nyogok katanya, kan gimana gitu. Oke. Saat ini Nia itu dia mengungsikan diri dulu sementara di apartemen punya dia, kemudian Oi di sebelah. Iya. Ya seburuk-buruk ya orang buruk pasti ada baik ya. Sebaik-baiknya orang baik ada buruk ya, kayak gitu ya salah. Artinya dia menganggap saya itu ada ide, ada jalan keluarnya lah. Intinya yang penting itu bukan hanya nasihat, bukan nasihat parhat, tapi DP. Ya maksudnya uang bantu. Oi suaminya semua datang, Bang Susan selalu datang. Pulang. Ini kita makan, biasanya nyanyi juga. Ya sama support. Saya tuh yang saya takutkan kalau uang itu dikasih buat niat-niati. Tapi ternyata tidak. Saya jamin tidak. Karena kita sudah buka semua rekeningnya, kita sudah print dan sekarang saya lagi ngejar apakah dia ngasih ke suaminya atau keluarga suaminya gitu. Kalau ada bukti sih bahaya gitu. Tinggal panggil aja orang-orang yang sudah diambil uang itu, suruh kembaliin aja. Karena beda kalau lawyer mungkin ada. Kalau kan kamu ini kan apa? Kalau pengacara jasa lawyer ada di undang-undang. Tapi kalau kamu, saya nggak melihat apa ya. Misalnya saya kasih contoh, kalau tiba-tiba kita bilang untuk operasi liver ginjal di luar negeri 1 miliar, di Indonesia 500 juta. Tiba-tiba orang datang semua kata murah. Tiba-tiba kau ambil uangnya, kemudian nggak ada dokter ya gimana itu? Itu kan bohong kan kira-kira gitu. Pikiran saya. Ya ceritamu kayak gitu juga. Ya tapi saya bimbel katanya gitu. Berapa 25? Katanya ada lebih dari itu enggak. Nah, nanti kita akan kejar ke Titin. Oh iya, dari nyanyinya pun dia sedih. Mungkin sedih karena khawatir ditangkap, diproses. Rekeningnya Raf itu dipakai untuk transaksi. Ya kalau yang cash itu pada langsung pada si Oli. Berarti bisa disebut bahwa rekening dari suami ini adalah rekening penampung daripada para korban. Betul, dan artinya bukan cuma menampung doang ya, tapi sama-sama bekerja sama ya, mereka melakukan perbuatan itu. Kwitansi transfer, kwitansi terima dan bukti transfer begitu. Termasuk bukti-bukti chat OI yang ada semua, ada semua. Ya ini kan suami istri gitu kan, suami istri. Kalau dia gelisahnya ya wajar lah. Mau dia itu anaknya perampok, anaknya pencuri, karena selama ini kan tidak tahu begitu, baru ketahuan sekarang. Karena anaknya juga nggak pernah juga ngasih uang besar, ada nggak ngasih ke dan niati, pernah sekali doang bayar listrik gitu kan, dipikir cuma 2 juta juga. Terus saya tanya sama dia, kau pernah terima berapa miliar? Oh, ada 1 miliar. Pernah sekali kasih uang 5 juta itu doang. Tapi kan dia pikir ada suaminya ini, ya kalau seorang ngasih 5 juta wajar gitu. Ya udah. Jadi saya bilang hati-hati loh, lu terima uang dari OI bahaya gitu itu. Nggak ada. Sudah dulu aja. Silakan Bu Susanti cerita tentang aliran dana. Apakah itu ada ke niati atau ke keluarganya gitu? Coba silakan. Untuk aliran dana ke Nia Daniati itu nggak ada ya. Paling OI itu hanya membantu, pernah bayar listrik, cuma bantu seperti itu, beli bayar listrik lah. Kan kalau tahu uang dari itu nggak mau, kalau tahu dari itu nggak mau kan Nia kan? Iya, nggak mungkin. Karena dia katanya bisnis bansos dan bisnis apa? Iya, dia punya bisnis bansos. Punya salon. Sama salon. Iya, salon. Kalau suami OI itu PNS, masih tahap prajabatan lah gitu lah, masih proses kayak magang, tapi mereka pendidikan. Ya tapi kalau memang hanya digunakan rekeningnya ya Bu Susan, ya, itu nggak salah menurut saya. Nah, dia juga rekeningnya suami dipinjam sama OI gitu, digunakan oleh OI dan dia tidak tahu menahu dengan perputaran uang atau apapun gitu. Gini, saya jelaskan bahwa Rafli itu tidak pernah juga berkomunikasi dengan Ibu Titin dan tidak pernah berkomunikasi juga dengan yang 225 orang itu. Jadi tidak pernah berinteraksi atau menggunakan rekeningnya Rafli pun juga itu inisiatif daripada OI gitu. Jadi dalam hal ini Rafli tidak pernah tahu menahu. Untuk memasukkan orang yang suap itu nggak perlu ada laporan balik. Polisi bisa meningkatkan kasus ini sebagai apa ya? Korupsi. Gratifikasi. Iya. Pasti. Oh mereka ini kan diam-diam aja. Suap kan kena itu pasal 5 Undang-Undang Korupsi. Kamu jadi pegawai negeri bayar, ya kan?
Kalau saya cari itu yang ibunya siapa? Bukan Daniati, ibu gurunya itu. Yang sama-sama. Yang jadi tukang tulis, ayo masuk percaya ini. Ya, itu dia itu orangnya. 1,5 miliar murni untuk bimbel doang. Selebihnya diambil sama Karno, si Ibu Agustin. Itu ada buktinya. Air matanya air mata buaya.